Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tazara Nur Rahma dari Unisma jurusan Psikologi. Saya di sini sudah bersama tetangga saya dan akan menanyakan minat belajar. Untuk kemungkinan terlebih dahulu mungkin silakan diri. Perkenalkan, nama saya Mataria Zahra, saya kelas 8 SMP dan saya bersekolah di SMP 8 Bekasi. Ini sebelum ke pertanyaan mungkin aku mau nanya-nanya dulu kali ya. Iya, boleh. Kabarnya gimana gitu? Untuk kabar sih alhamdulillah baik ya. Kalau Mbak sendiri? Alhamdulillah baik. Kalau misalkan neneknya, kakeknya, mamanya gimana? Alhamdulillah sehat sih. Alhamdulillah sehat. Sekarang apa sih kesibukannya selain sekolah? Nggak ada sih, karena apa sih, sekolah juga di rumah, paling ya kayak santai-santai aja gitu. Lebih banyak waktu santainya. Santai doang, nggak ada hal-hal lain gitu? Apa ya? Enggak. Bantuin orang tua beres-beres? Kalau itu sih kan emang setiap hari ya, bukan apa sih namanya, bukan kayak kegiatan yang harus. Terus kegiatan liburnya gimana tuh? Ngapain aja? Pernah nggak kayak misalkan ngumpul sama temen gitu? Pernah, pastinya kangen banget kan yang ngumpul sama temen, apalagi karena udah lama banget pandeminya. Sekarang sekolahnya tuh offline apa online sih? Udah mulai tatap muka ya, udah lebih sering juga, misal kayak sebulan 3 kali atau ganti-gantian selang-seling ya berarti ya? Gitu. Enak gak? Enak sih, karena aku tatap pribadi muka. lebih suka offline daripada online kan. Lebih Kenapa? masuk materinya. Kalau online tuh kadang ada gangguan jaringan atau apa sih, masalah HP atau laptopnya, aduh nggak ngerti gitu. Jadi Ribet kalau ya, offline, repot ya. Oke. Oke, mungkin langsung aja kali ke pertanyaannya. Bagaimana nih perasaan kamu terhadap mata pelajaran yang kamu suka? perasaan aku pastinya senang plus seru gitu ya. Soalnya kalau misalnya pelajaran yang kita suka, pasti kita juga bakal lebih rajin atau semangat buat ngepelajarin pelajaran itu. Lebih masuk Iya. juga ya. Lebih seru juga kan belajarnya, kayak nggak malas-malasan, kayak apa sih, lebih rajin atau semangat gitu istilahnya. Oke. Terus bagaimana nih tugas kamu jika sedang ada jam kosong? Biasanya kan kalau jam kosong itu nggak selalu jam bener-bener kosong gitu ya, kadang ada tugas yang dititipin atau tugas tambahan gitu, dan biasanya aku bakal ngerjain tugasnya dulu, baru nanti santai kayak ngobrol atau apa bercanda gitu. Yang penting tugasnya selesai dulu. Iya, tugasnya mikir sendiri tuh atau bareng-bareng atau gimana? Nggak, kadang jam kosong itu kan nggak harus bukan benar-benar kosong gitu. Kadang ada titipan dari guru atau guru sebelah, guru mana gitu yang bikin soalnya gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin sendiri mah enak kan gitu, nggak bisa dikasain. Selanjutnya nih, apa yang kamu lakukan jika guru pelajaran yang kamu suka itu tuh nggak masuk? Pasti Gurunya nggak masuk terus nggak ngajar gitu. sedih banget ya, kayak apa sih, kan pelajarannya pelajaran favorit aku. Jadi kalau misalnya gurunya nggak ngajar itu kayak minat belajar tuh rada males gitu, kayak bad mood gitu. Terus yang kamu lakukan apa itu kalau misalkan guru kamu yang nggak masuk gitu? Ya tetap belajar sih, cuma nggak kayak semangat biasanya. Oke, tetap belajar ya, walaupun nggak semangat. Terus kadang ada yang nggak ngerti ya bahasanya ya. Oke, terus nih mengapa senang terhadap mata pelajaran yang kamu suka? Kenapa? Kayak yang aku bilang tadi, pembelajaran itu bakal kayak seru, terus kita juga bakal lebih rajin sama semangat kan. Jadi apa sih, paham sama ngertinya itu lebih cepat gitu, karena kita suka. Pasti mau susah apapun, kalau kita suka juga bakal dipelajarin terus. Nih, emang mata pelajaran yang kamu suka tuh apa? Aduh, kalau SMP sih random sih ya, kadang sesuai materinya aja. Tapi kalau SD aku suka IPA. IPA. Karena apa IPA? Kan IPA biasanya tuh susah ya. IPA SD tuh gampang asli. Tapi kalau IPA SMP aku hampir botak, maaf. Apa generasi SMA loh? Iya. SMA lebih semoga nggak tipes sih. Sakit. Terus nih ya, jelaskan secara singkat agar pelajaran yang kamu suka tetap mendapatkan nilai yang bagus. Kayak bisa baca-baca materi biar nambah wawasan, atau kerjain soal-soal latihan gitu.
soal-soal latihan yang kayak di di buku paket atau beli sendiri gitu. Yang apa sih, latihan-latihan Terus kumpul. misalkan nggak bisa, nanyanya ke mana tuh? Bisa ke Google atau temen yang jago di Mapel itu, belajar bareng, belajar kelompok. Orang tua juga bisa sih. Iya, benar. Oke, selanjutnya ya. Bagaimana nih perasaan kamu jika konsentrasi kamu terganggu dengan teman kamu ketika guru menerangkan pelajaran di kelas? Pasti bakal kesel banget, karena aku juga apa sih, orang itu kalau misalnya di ngejelasin tuh harus fokus, kalau nggak buyar gitu. Jadi paling kalau ngatasin itu ditegur gitu, pasti kesel sih. Tegur ya. Terus kalau misalkan teman kamu marah gimana? Ya marahin balik, lu berisik banget. Oke. Pindah kelas aja. Terus bagaimana nih cara kamu tidak terganggu konsentrasinya oleh teman kamu ketika sedang belajar gitu? Bagaimana caranya? Bagaimana cara kamu nih tidak terganggu konsentrasi oleh teman kamu ketika kamu sedang belajar di kelas? Itu gimana caranya? Biar nggak terganggu sama teman kamu. Apakah menyendiri di belakang? Oh enggak, kan kalau tempat duduk itu bakal rolling kan, jadi emang digeser sesuai hari. Gimana ya biar nggak terganggu? Ya tegur aja sih, kayak suruh diem gitu. Tegur aja. Oke. Coba nih ceritakan jika guru kamu memperhatikan kamu ketika belajar. Ini maksudnya gimana? Maksudnya di saya Di kelas atau di mungkin waktu pas online atau gimana? mana maksudnya? Guru memperhatikan, maksudnya Perhatikan, aku. ngeliatin kamu belajar, terus kalau nggak ulangan gitu, kamu gimana gitu? Gurunya gimana gitu? Perhatiin. Biasanya sih gimana ya? Kayaknya enggak deh, nggak terlalu merhatiin banget, karena apa namanya? Apa fokusnya tuh ke semua orang, bukan ke satu orang gitu. Takut nanti pilih kasih atau gimana gitu. Oke. Terus aktivitas apa saja yang ganggu ketika kamu mengerjakan PR? Entah di rumah, entah kamu mengerjain PR di sekolah, kan guru-guru gitu mungkin. Jauh ini kayaknya nggak ada deh, soalnya aku tuh selalu prioritasin PR buat selesai pertama gitu. Jadi kalau dibilang gangguan sih kayaknya nggak ada, tapi kalau Nggak misalnya ada gangguan gangguan. belajar baru ada. Apa tuh gangguannya? Kalau Biasanya sih belajar? HP ya, karena pasti banget HP atau TV gitu, itu dua gangguan utama kalau misalnya lagi belajar. Tapi kalau PR di belakang ini nggak ada sih. Nggak ada. Nah, Di rumah nggak ada gitu gangguannya. enggak, karena aku tuh selalu kayak misalnya ada PR nih kalau setiap pulang sekolah. Nah, habis pulang sekolah ganti baju makan langsung kerjain gitu. Jadi nanti Oke, buru-buru. iya buru-buru, pokoknya harus selesai gitu, mau biar nggak ada gangguan, biar nggak itu juga, biar nggak kepepet atau gimana gitu. Jadi harus selesai dulu. Oke, nih. Bagaimana solusi kamu jika kamu hanya mengganggu atau tidak membantu saat tugas kelompok? Teman kamu gitu nggak ngebantuin kamu, gimana solusinya? Biasanya sih dibagi gitu ya kali tugasnya, biar dia ikut ngerjain gitu. Ini kerja kelompok juga, jadi nilainya tuh kan karena kelompoknya juga kan. Jadi kalau misalnya kelompoknya mau bagus ya orangnya harus kerja, tapi kalau misalnya dia tetap bebel, kita tulis aja namanya paling akhir atau nggak ditulis. Nanti kalau misalnya itu kita konfirmasi aja ke gurunya gitu. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana perasaan kamu ketika kamu nih mengikuti eskul sekolah? Gimana perasaannya? Seru sih. Seru. Terus selanjutnya ceritakan apa kamu pernah mengikuti ekstrakurikuler karena seseorang itu juga mengikuti ekstrakurikuler. Enggak, aku ikut Nggak pernah. eskul itu karena emang aku tertarik sama minat gitu. Nggak pernah ikut orang. Nggak pernah. Nggak pernah. Bagus, mandiri kan. Hmm. Oke, kenapa kamu mengikuti ekstrakurikuler itu? Ada dua, jadi yang It's okay. ada dua. Jadi yang pertama itu emang di sekolah aku tuh wajib banget buat ikut eskul, karena kata guru aku itu eskul itu juga ngaruh ke nilai rapot. Dan yang kedua aku minat sama tertarik buat ikut eskul itu kayak tadi. Untuk eskul sendiri itu apa? Kamu ikut apa? Aku ikut padus sama PMR.
Terus yang lebih menurut kamu lebih sulit itu apa? Sulit yang kamu kerjain di ekskul itu? Yang paling seru? Enggak, yang paling sulit, yang paling susah. Sulit nggak ada sih, karena aku kan juga ngelakuinnya karena minat, jadi nggak ada yang susah gitu. Yang seru? Yang seru padus. Kenapa padus? Kan biasa kan suaranya takutnya lagi apa sih? Lagi seret atau Iya, gimana? nggak tahu sih ya, kayak apa ya, kalau setiap padus tuh kayak seru aja gitu, mulai dari orang-orangnya, gurunya, jadi kan lingkungan juga ngituin apa, Ngebantu iya, ya. ngebantu. Oh, iya, oke. Terus selanjutnya, bagaimana perasaan kamu jika melakukan piket sendirian nggak dibantu sama teman kamu? Pasti kesel sama ngerasa capek, maksudnya dari sekian banyak jadwal orang di piket hari itu kenapa cuman aku gitu kan ya. Kamu tegur aturan juga ya. Mm-mm. Kenapa gitu? Oke, terus bagaimana caranya kamu biar teman kamu itu tuh melakukan piket bersama-sama? Gimana caranya? Gimana ya? Biasanya sih ngajakin gitu ya, ngajak dulu, terus kita bisa ngelakuin hal-hal seru kayak ngobrol yang lagi his atau apa gitu. Terus kalau misalnya kan piket 2 kali nih, pagi sama pulang sekolah. Nah biasanya kalau pulang sekolah ini cari yang rumahnya paling dekat, terus minjem HP atau apa gitu buat dengerin musik, jadi sambil nyanyi atau sambil joget kan seru gitu, nggak terasa nggak gitu. capek ya istilahnya ya, kita bisa bareng-bareng juga gitu kan, seru-seruan. Oke, selanjutnya bagaimana perasaan kamu jika dipilih guru untuk lomba antar kelas? Gimana perasaannya? Aku nggak pernah sih ya, jadi kalau misalnya sekali gitu itu langsung kaget, terus nanya kenapa harus saya gitu, dari sekian banyak yang pintar gitu ya gitu. Aku Mungkin nggak kamu pernah bisa, sih. kalau misalkan kamu ditunjuk, kamu bisa tunjuk lomba. Nggak juga, kadang kita ditunjuk tuh karena emang nggak ada yang mau gitu. Bingung, bu saya nggak mau gitu. Oh iya. Oke, terus bagaimana nih cara kamu jika perlombaan untuk kelas meeting tuh agar menang gitu, gimana caranya? Yang paling penting sih komunikasi sama ngeluarin pendapat atau ide-ide dari anggota kelasnya gitu, itu penting banget sih, karena setiap kelas aku juga gitu, jadi kita diskusi atau apa ya, sekedar ngomong ngumpul-ngumpul gitu, nanti rencananya gimana biar kita menang gini-gini gitu. Terus Yang penting diskusi ya, nomor satu. Jadi nggak ada miskomunikasi. Iya, gitu. jadi juga ya gitu deh. Oke, bagaimana nih perasaan kamu jika orang tua menyuruh untuk les? Sejauh ini sih belum ada suruhan buat les ya, jadi aku nggak tahu gimana Kalau misalkan kamu disuruh gimana? Kalau disuruh sih gimana ya, kalau misalnya itu emang penting banget, jadi kayak apa sih, emang ngebantu buat sekolah gitu ya, ya udah gitu. Seneng gitu? Biasa aja sih sebenarnya. Biasa aja. Oke. Kalau misalkan nih kamu les ya buat UN gitu-gitu, kamu nggak Ya aku mau? ngerti ya, itu buat UN karena UN tuh penting kan yang buat nilai, jadi ya udah gitu. Ya nggak ada rasa apa-apa sih, biasa aja. Biasa aja. Oke. Nggak ada paksaan tapi kan misalkan disuruh. Enggak. Ini bagaimana nih cara kamu jika ditunjuk oleh guru untuk mengikuti padus upacara? Padus kan ekskul ya, jadi ekskul aku tadi, jadi kalau misalnya disuruh ya karena emang kewajiban ekskul aku gitu buat gitu, jadi ya biasa aja, nggak ada rasa-rasa gimana gitu. Oke, terus bagaimana nih perasaan kamu jika ditunjuk menjadi OSIS? Aduh, ini sih aku pernah ya waktu itu apa, jadi bukan ditunjuk langsung gitu kayak siapa yang mau gitu, tapi gurunya ini ada unsur paksaannya gitu, jadi kayak kamu aja nih, kamu yang iya gitu kayak nanti gini-gini karena kita gini-gini gitu, jadi aku nggak terlalu suka. Terus juga OSIS itu kan bukan gimana ya, bukan yang sepele atau gimana gitu, karena banyak banget yang harus dituin, kayak kewajibannya banyak ya, kayak kesehatan harus diperhatiin, terus izin orang tua, jadwalnya padat apa enggak gitu kan, kadang suka bentrok sama ekskul kan, capek gitu. capek. Belum ntar ada kayak tugas-tugas Iya, lainnya. aduh udah gitu stres. Oke. Udah ya? Gitu dulu. Ini dekat kan. Ntar iya dipotong. Cuma tugas lain. Ada lagi yang mau tanya nggak ya? Sebentar. Oke,
Oke, terima kasih ya untuk Zahra yang sudah mau meluangkan waktu, sudah mau diwawancara tanpa paksaan juga kan, gitu kan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sudah bersama orang tuanya Zahra. Silakan perkenalkan diri, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelyn Nadia. Saya sebagai ibu rumah tangga. Saya ibu dari Zahra. Saya di sini ingin bertanya, ya untuk yang pertama, dari penglihatan Ibu, mata pelajaran apa yang disukai anaknya? IPA. Terus dari penglihatan Ibu, bagaimana sikap anak Ibu ketika mata pelajaran yang disukai rendah? Dia merasa kecewa, sedih. Kenapa kok bisa dapat nilai yang rendah? Selanjutnya dari pandangan Ibu, apa saja hal yang ganggu ketika anak Ibu sedang mengerjakan PR dari sekolah? Ketika kakaknya yang laki-laki iseng, mengisengkan, bikin kesal. Oke, terus menurut Ibu bagaimana caranya agar anak tidak terganggu konsentrasi oleh kakaknya ketika mengerjakan tugas dari sekolah? Menasihati kakak-kakaknya supaya tidak mengganggu adiknya yang sedang mengerjakan tugas sekolah. Oke. Terus bagaimana nih perasaan Ibu ketika anak aktif di eskul? Senang karena itu bagus kegiatan di sekolah. Selanjutnya ceritakan apa Ibu tertekan ketika tahu anak sekolah melakukan piket sendiri di sekolah? Pastinya pastilah merasa kesal. Terus menurut Ibu, anak melakukan eskul kemauan sendiri atau karena mengikuti orang lain? Ya, karena dia sendiri Kemauan, sendiri. minat ya Bu. Terus selanjutnya dari penglihatan Ibu, apa anak terpaksa jika orang tua menyuruh anaknya untuk ikut les? Dari penglihatan Ibu, apa anak tertekan jika orang tua menyuruh anaknya untuk ikut les? Tidak merasa tertekan. Selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu jika anak mengikuti OSIS? Nggak apa-apa, itu buat bersosialisasi buat teman-temannya. Selanjutnya, terakhir, bagaimana tugas Ibu jika anak mengikuti lomba antar kelas? Memberi semangat supaya dia bisa melaksanakan lomba itu dengan semangat. Oke, itu saja Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih kembali. Sekian dari saya sama Ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.